الحمد لله على هذا الاجتماع المبارك وهذا الحضور المبارك بهذا المكان المبارك، وذلك توفيق الله سبحانه وتعالى لمن أراد من عباده ولمن اختص من عباده أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita pada malam hari ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas kehadiran kita pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita dan juga dikhususkan bagi kita orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ja'ala lirahmati subhanahu wa ta'ala wa lidhuliha asbab wa musabbabat, wa ja'ala min hadhihi al-asbab ijtima' ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi majalis al-dhikri wa majalis al-'ilmi wa majalis as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan dengan adanya sebab-sebab. Salah satu dari sebab-sebab diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permusuhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis-majelis zikir, majelis-majelis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Allah Subhanahu wa taala ma ahbarakum illa liyukrimakum. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengumpulkan kalian pada malam hari ini kecuali untuk memuliakan kalian semua. Da'akum ila hadzal majlis al-mubarak bil ism wa waffaqakum lil hudur ilayhi. Tahayyu qulubakum li istintar 'ataya Allah Subhanahu wa ta'ala al-mutanawwi'ah allati la yudrikuha illa man saffa qalbahu wa naka qalbahu 'ala al-akthar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengundang kalian untuk
dihidupkanlah hati sanubari kalian untuk mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yunzil rahmatuh wa fayduhu wa juduhu wa karamuh ala hasbi al-majlis wa ala hasbi man hadara fihi wa ala hasbi an-niyyah allati 'u'ida min ajliha hadha al-majlis. Dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat diambil dan tidak dapat tidak diterima oleh kita semua kecuali mereka yang memiliki kebersihan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat serta pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu majelis itu tergantung dari jumlah yang hadir, tergantung dari jumlah yang memanfaatkan hadis tersebut, dan tergantung dari niat-niat yang diniatkan untuk menghadiri majelis tersebut. Al-majlis ismuhu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'uqida min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannukum bi shay'in aw bi majlisin عُقِدَ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من أجله خلق الله السماء وخلق الله الأرض وخلق الله القمر وخلق الله الشمس وخلق الجنة والنار. Majlis yang dinamakan dengan Majlis Rasulullah SAW, majlis yang didirikan dengan maksud menuju kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang kalian sangka terhadap apa yang diberikan, apa yang dinisbahkan dengan majlis tersebut dengan nama Rasulullah SAW, yang mana dengan sebab dari Rasulullah SAW diciptakannya langit, diciptakannya bumi, bahkan diciptakannya surga dan juga neraka. Rasulullah SAW yaqul fil hadits زينوا مجالسكم بالصلاة عليه اجعلوا الصلاة عليه زينة المجالس فكيف بالمجالس التي عقدت من أجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, hiasilah majelis-majelis kalian dengan salawat kepadaku. Bagaimana jika salawat kepada Rasul? Bagaimana dengan majelis yang didirikan untuk menjalankan salawat kepada Nabi Muhammad SAW? الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما اجتمع قوم لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا عليه إلا قالوا على أن تنوي جيفة حمار. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam suatu majelis, akan tetapi perkumpulan tersebut tidak menyebut nama Allah dan juga tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka bangun dari majelis tersebut bagaikan bangun dari bangkai seekor keledai. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وجعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحضرنا هذه المجالس المباركة من أجل أن ينتفع كل واحد منا ويأخذ نصيبه من الإيمان ويأخذ نصيبه من هذه الحياة حتى يدرك يوم القيامة اتباع والمجاورة في منزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sudah sepantasnya bagi kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan keislaman, memuliakan kita dengan keimanan, dan juga memuliakan kita dengan menghadirkan kita pada majelis ini untuk memberikan kita kesempatan bagi setiap yang hadir dari kita semua untuk mendapatkan manfaat dan juga untuk bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, sehingga bisa mendapatkan anugerah pada hari kiamat kelak dengan berkumpul bersama Rasulullah SAW. هذه المجالس ربما لا يعرف الإنسان قدرها إلا عندما يموت وينكشف عنه الحجاب. جاء رجل إلى علي حبش المجاورة وقصد سيئون ليزوره وحضر مولد الحبيب علي محمد الحبشي وقال له الحبيب علي يا فلان كيف رأيت المجلس حقنا؟ قال ما أعجبه. قال والله مجلسنا هذا خير لك من الدنيا وما فيها. Dan tidaklah kita mengetahui kemuliaan dan nilai dari suatu majelis tersebut kecuali jika kita telah meninggal dunia. Pada suatu ketika di dalam suatu riwayat atau cerita, datang seseorang dari negeri Jawa menuju Seoul menghadiri maulid dan majelis dari Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Haji. Kemudian Habib Ali berkata kepada orang
tersebut, bagaimana kau melihat majelis ini? Maka orang tersebut mengatakan, majelis ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. وفي الآخرة تتفاوت منازل الناس في جوار النبي صلى الله عليه وسلم بقدر حبهم له في هذه الدنيا. Sebagai penutup, perbedaan seseorang di dalam kedudukan mereka di sisi Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan tingkat dari rasa cinta mereka kepada Rasulullah SAW di dunia ini. وقد سمعتم الحديث عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك من شرب منه فلا يظمأ أبدا من شرب منه هناك لا يظمأ منه أبدا لكن لا يشرب منه أحد هناك إلا من شرب من كأس المحبة لرسول الله هذه الدنيا. Kita telah mendengar barusan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bahwasanya telaga Rasulullah SAW itu sepanjang perjalanan 1 bulan, yang mana air dari telaga tersebut lebih putih daripada susu, serta aroma dari telaga tersebut lebih wangi daripada minyak misik, serta Rasulullah berkata, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut maka tidak akan haus selama-lamanya, dan tidaklah orang meminum pada telaga tersebut kecuali berdasarkan mereka yang telah meminum dari cangkir-cangkir cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dunia ini. والمحبة ليس كلام يقال باللسان وإنما قبل ذلك تترجمه الفعل والجنان بصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سر المحبة وطرق المحبة وما الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasa cinta kepada Rasulullah SAW itu bukanlah hanya sebatas ucapan saja, akan tetapi merupakan suatu praktek yang dilakukan dengan anggota badan kita dan juga dengan hati sanubari kita, yang mana praktek tersebut dengan meniru dan meneladani Rasulullah SAW dan mengetahui rahasia dari cinta itu semua kepada Rasulullah SAW. وإذا كان فرد من أفراد هذه الأمة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أمته كلها أكثر مما يحبونهم. Jika umat dari Nabi Muhammad SAW itu mencintai Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW mencintai seluruh umat beliau. Bahkan rasa cinta dari Rasulullah SAW melebihi rasa cinta dari umat beliau kepadanya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حبه لهذه الأمة ورحمته لكل واحد منا ومنكم وممن مضى وممن سيأتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشاق أحدكم بشوكة إلا أجد ألمها في قلبه. Rasulullah SAW bersabda dalam arti untuk menunjukkan rasa cinta beliau kepada umat Nabi Muhammad SAW, baik kita maupun umat-umat yang sebelumnya atau umat yang akan datang dari umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian tertancap duri, maka aku merasakan sakitnya tersebut di dalam hati saya baik. كيف إذا أصيب الإنسان بشيء أكبر من الشوك أو ربما ارتكب معصية أو ربما فعل فاحشة أو ربما فكل ذلك يصل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأثر منه ويتألم منه. ولهذا ينبغي للمحب أن يحرص على أن لا يصل إلى محبوبه إلى ما يصل قلبه صلى الله عليه وسلم. Untuk itu bagaimana jika kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau mengalami sesuatu yang lebih besar dari pada sebuah duri? Bagaimana jika seorang hamba itu terkena dosa? Bagaimana jika seorang hamba itu melakukan perbuatan nista? Maka perbuatan tersebut akan sampai kepada hati Nabi Muhammad SAW, akan membuat sedih Rasulullah SAW, akan menyakitkan Rasulullah SAW. Maka sepatutnya bagi kita, orang yang mencintai Rasulullah SAW, sebaiknya kita melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut akan menggembirakan hati dari Rasulullah SAW. ولما نزلت عليه آية من ربك ولسوف يعطيك
نحن البشر لو خيرنا الله سبحانه وتعالى أو قال لأحدنا نتمنى الدنيا ولا تمنى أن يكون من كبار التجار والأغنياء ولا تمنى السعادة في الدنيا والآخرة، لكن انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته صلى الله عليه وسلم وحبه لأمته صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا أرضى وواحد من أمتي معذب في النار. Ketika diturunkan ayat dari surah Al-Duha, Allah SWT dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu akan memberikan suatu anugerah yang mana hingga kau menjadi ridha. Jika pemberian ini diberikan kepada kita, salah satu dari kita, maka seorang tersebut dia akan mengharapkan menjadi seorang saudagar yang kaya raya, ataupun dia akan mengharapkan suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memikirkan hal tersebut untuk diri beliau, akan tetapi lebih mengutamakan umat beliau, sehingga ketika diturunkan ayat tersebut Rasulullah SAW mengatakan, dan aku tidak akan redha dan aku tidak akan rela jika salah satu dari umatku diadab atau disiksa di api neraka. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف أن رسول الله يحبنا، وينبغي علينا أن نفهم أنه واجب علينا أن نتابعه ولو بجزء بسيط من المحبة له، ويحرص الإنسان على الزيادة في هذه المحبة في كل يوم، لأنه كأس لا يشبع الإنسان منه أبدا، كأس المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Untuk itu sepatutnya kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu mencintai kita, menyayangi kita. Sebaliknya kita semua juga mempersembahkan sedikitnya rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan setiap hari kita menjaga serta berusaha menambah setiap hari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena itu kecintaan Rasulullah SAW merupakan suatu cangkir, suatu gelas yang mana orang tersebut tidak akan pernah kenyang jika meminum dari cangkir tersebut. يقول سقاني الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب وما رميه، يطلب الزيادة، لأن كأس المحبة كلما شرب الإنسان انضبط الزيادة، فلا ينفد الشراب ويزداد ضوءا المحب لكأس المحبة حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam sahih beliau yang mana dalam makna bahwasanya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, aku telah diberikan minuman dari cangkir-cangkir yang mana aku tidaklah kenyang dari cangkir-cangkir tersebut, bahkan aku meminta untuk menambahnya. Itulah keadaan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, tidak pernah merasakan kenyang, akan tetapi terus meminta tambahan sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. وكذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة عندما تقوم القيامة ينادى على الأنبياء بأن يجلسوا على منابر من ذهب ولؤلؤ، ويبقى في صف هذه المنابر منبر عظيم كبيرا فارغا، فيقال منبر من هذا؟ قال منبر محمد بن عبد الله. لما لم يأتي ولم يجلس مثل الأنبياء؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجلس حتى أطمئن على كل نفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن يطمئن على محمد صلى الله عليه وسلم يجلس على منبره مع الأنبياء ومع المرسلين. Dan dari kisah kasih sayang Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa kelak pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menyediakan mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara, yang terbuat dari emas-emas untuk para nabi. Akan tetapi diciptakan suatu mimbar yang paling agung, mimbar yang paling mewah itu untuk Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika para nabi duduk pada mimbar mereka, Rasulullah SAW tidak duduk di dalam mimbar beliau. Dikatakan kepada beliau, di mana Rasulullah? Mengapa Rasulullah tidak duduk di dalam mimbar tersebut? Maka Rasulullah bersabda mengatakan bahwa aku tidak akan duduk di dalam mimbar tersebut kecuali aku telah tenang mengenai keadaan dari salah satu dan setiap dari umatku. Jika aku sudah tenang mengenai keadaan setiap dari umatku, maka aku
akan duduk bersama mereka. ومن أقوى أسباب استجابة الدعاء استحضار القلب ومعرفة من تدعو، ثم الواسطة صلى الله عليه وسلم. عندما تدعو الله وتعرف أنك تدعو ربك وأنك فقير ومحتاج إلى عطاء، تجعل بعد ذلك الواسطة في قضاء هذه الحاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan salah satu sebab yang paling kuat untuk dikabulkan suatu doa adalah pengetahuan kita mengenai siapa yang kita minta, pengetahuan kita mengenai apa, dan pengetahuan kita mengenai kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan jembatan atau penghubung menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لكن إذا سألك يا محمد أحد فأنا قريب، وإذا لم يدخل أحد من بابك فأنا عنه بعيد. فلهذا قال الله إذا سألك أنت يا محمد، إذا سألك عبادي عني فأنا قريب فإني قريب. وقال تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالواسطة في قضاء الحاجات كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai keberadaanku, maka katakanlah aku ini dekat, aku menjawab doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka menjawab kepadamu atau jika mereka bertanya kepadamu atau menjadikan kau sebagai pintu menujuku. Dengan kata lain, mafhum dari ayat tersebut, jika mereka tidak menggunakan kau sebagai pintu, maka aku dari mereka adalah sangatlah jauh dari mereka semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apabila mereka telah berbuat kezaliman di dalam diri mereka dan mereka datang kepadamu, maka engkau beristighfar atau meminta ampunan kepadaku atas mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan maka mereka semua akan menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Pemberi taubat dan juga yang Maha Pengasih. من علمنا هذا الشيء علمنا يا آدم عليه السلام عندما خرج إلى الأرض وعندما حصل له ما حصل دعا ربه الله سبحانه وتعالى قال له وإذ قال ربك وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال العلماء أن هذه الشجرة قد تكون شجرة الدين أو سبلا، فأمر الله أن لا يأكل منها فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كان فيه. جاء الشيطان وأخرجه مما كان فيه فأكل من هذه الشجرة، لكن قالوا فتكونا من الظالمين. لما أكل آدم من هذه الشجرة لم يجد شيء يطلب المغفرة له من الله والصفح عما فعله، وعلى أن لا يكتب في ديوان الظالمين إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بوجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لربه يا رب اللهم إني أسألك بحق محمد إلا ما غفرت له. Siapa yang mengajarkan kita semua ini? Yang mengajarkan kita untuk berwasilah kepada Rasulullah SAW adalah Nabi Adam alaihissalam, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam beserta istrinya untuk tinggal di dalam surga, akan tetapi melarang Nabi Adam beserta istrinya untuk memakan dari tumbuhan-tumbuhan atau buah yang dikatakan, diriwayatkan bahwa buah tersebut ada yang mengatakan adalah buah tik dan ada yang mengatakan itu adalah buah sumbulan. Apabila mereka melanggar larangan tersebut, maka mereka termasuk sebagai hamba-hamba yang zalim. Kemudian mereka tergelincir oleh bujukan setan, sehingga setan bisa menggelincirkan mereka dan membuat mereka memakan dan mengerjakan larangan tersebut. Akan tetapi Sayyidina Adam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
agar tidak dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang termasuk berbuat kezaliman. Akan dan juga Sayyidina Adam berwasilah kepada Rasulullah SAW berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dengan keberkahan dari Muhammad maka ampunilah dosa. قال الله سبحانه وتعالى قال لآدم وكيف عرفت محمد ولا مخلوق؟ قال له آدم إنك لما خلقتني ونفخت في من روحك نظرت إلى دوائر العرش فوجدت مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف اسما إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sedangkan Muhammad itu belum aku ciptakan? Maka Nabi Adam berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika aku diciptakan dan ketika ditiupkan kepadaku ruh dari engkau ya Allah, aku melihat kepada tiang-tiang yang memopang dari arsy-Mu bahwa tertulis di tiang-tiang tersebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menambahkan atau mendampingi namamu dengan nama orang lain terkecuali dia adalah sebaik-baiknya hamba. وبه قد غفرت له ولولاه ما خلقت الجنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة. Dan karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Adam, dan karenanya yaitu Nabi Muhammad SAW, aku mengampuni engkau dan kalau bukan karena dia maka aku tidak akan menciptakan surga, tidak akan menciptakan neraka, tidak akan menciptakan langit dan tidak akan menciptakan bumi. Bila sekarang يقف في هذا المكان ويتكلم فيكم حبيبنا منذر المساور رحمه الله وقد أفضى إلى ربه وأجاب منادي ربه وكلنا سائرون إلى هذا المصير، ولكن إذا كان بينكم وبين الحبيب منذر رابطة ومحبة وجمعتكم هذه المجالس لسنوات طوال بينكم وبينه، فإن صدق المحب في حضور هذه المجالس هو الثبات والاستمرار على حضور هذه المجالس المباركة. هذا إذا كان بينه وبين الحبيب منذر الحسن، علامتها أن يستمر في هذه المجالس المباركة. Pada beberapa waktu yang lalu telah berdiri di tempat yang mulia ini guru kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawi yang mana mengajarkan kepada kalian. Maka bagaimana kita mengetahui jika seseorang dari kita semua ini memiliki ikatan dengan Habib Munzir yang mana beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mereka yang memiliki ikatan kuat dengan Habib Munzir, mereka itu adalah dengan keteguhan dan ketetapan serta terus menjalankan majlis ini, yang mana majlis ini telah didirikan oleh Habib Munzir dengan tahun-tahun yang sangat jauh, dengan tahun-tahun yang sangat lama untuk mengikat hal tersebut. Akan tetapi tidaklah untuk mengetahui ikatan yang kuat dan rasa cinta kalian terhadap Habib Munzir adalah dengan menjalankan majlis ini dengan seterusnya. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة جمعا من كان يعبد الله من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقد استخلف الله سبحانه وتعالى لكم حبيبنا محسن حبيبنا جنان ومن يحضر هذه الجلسة المباركة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على الحضور وأن يواظب على الحضور، فإنه داعي رباني وتوفيق إلهي لا يقضى به إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسعادة الدارين. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس المبارك ويجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ويختم لنا فيه بخير ويذكر هذا المجلس ومن حضر فيه في الملأ الأعلى بخير ما تذكر به مجالس الصالحين ومجالس العارفين، وأن يغفر ذنوبنا وأن يتكرم علينا بقضاء الحاجات كلها الدينية والدنيوية والأخروية، وأن يبارك الحضور جمعا وأن يطيل أعمارنا بطاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت. وأنا ما قلت إلا بالكتاب أو بالكلام. Diriwayatkan melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada para sahabat yang lain, barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah mati, akan tetapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Para hadirin, karena Habib Munzir telah meninggalkan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan
kita penerus-penerus dari Habib Mundir untuk menjalankan majelis ini sebagaimana diteruskan oleh Habib Muhsin Yunus Al-Hamid dan juga Habib Jidan serta beberapa para habaib yang hadir pada tempat ini. Sebaiknya kita untuk menjaga agar majelis ini tetap berjalan dan selalu menjalankan serta melazimkan kehadiran kita di dalam majelis ini, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita berkumpul dengan rahmat yang membuahkan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pelajaran pada malam hari ini, Al-Imam Abu Qutb Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi dia mengatakan qala radhiyallahu anhu wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq. 'Abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan Rasulullah yang diutus kepada sekalian makhluk. Apa tujuan diutus Rasulullah SAW kepada sekalian makhluk? Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka, wa litakmil ma'ashihim wa ma'adihim, serta menyempurnakan daripada kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizat adh-dhahirah, dan Allah Ta'ala mensupport Nabi Muhammad, membantu Nabi Muhammad SAW dengan bantuan berupa mukjizat yang nyata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri, wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khalqillahi kullihi. Puncak daripada pengenalan kita terhadap Rasulullah bahwasanya beliau adalah manusia, namun beliau adalah sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling mulia dari Allah taala, yang mana tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamba Allah dan Rasul utusan Allah, dan pemimpin dari sekalian para nabi dan rasul yang paling termulia adalah Nabi Muhammad. Dan nabi itu adalah insan zakar Allah ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Di dalam ta'rif sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya makna daripada nabi adalah manusia yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, manusia yang merdeka. Artinya nabi itu sudah pasti manusia. Nggak ada nabi dari kaum jin ataupun dari kaum malaikat. Para anbiya itu tergolong dari kelompok dari jenis manusia. Manusia yang merdeka, bukan hamba sahaya. Wadzakar, mereka adalah orang-orang laki-laki. Tidak ada nabi yang menjadi sebagai perempuan, tidak ada. Yang mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada para nabi-nabi tersebut dengan sebuah syariat. Semua nabi-nabi diwahyukan syariat. Kemudian semua nabi-nabi tersebut diperintahkan untuk mendakwahkan syariatnya tersebut, baik kepada dirinya pribadi, keluarganya, atau lingkungan yang kecil atau lingkungan yang lebih luas, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lantas apa yang membedakan nabi tersebut dengan rasul? Itu ulama mengatakan, fa in kana nasikhan li syar'i man qablahu aw unzila alaihi kitab fa huwa nabiyyun wa rasul. Seandainya syariat yang dia bawa menghapus daripada syariat yang sebelumnya, atau nabi tersebut menerima kitab dari Allah Ta'ala, maka dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah.
ke dalam masyarakat komunitas yang sangat luas. Dahulu kata Rasul SAW bahwasanya Nabi diutus kepada kaumnya khusus, kelompoknya sendiri, komunitasnya sendiri. Namun aku diutus oleh Allah Ta'ala dengan naskah kepada sekalian manusia. Sayyidina Musa diutus kepada kelompok beliau, kaum beliau dari Bani Israel. Begitu juga Sayyidina Hud diutus kepada kaum Sa'ad, Sayyidina Saleh diutus kepada kaum Samud. Begitulah para nabi. Sayyidina Isa diutus kepada daripada Bani Israel, pengikut yang mengikuti ajaran daripada Nabi Musa sebelum beliau. Namun Nabi Muhammad SAW, beliau satu-satunya Nabi yang diutus kepada semua manusia, semua makhluk. Ma'arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus mereka menyeluruh kepada seluruh manusia, kepada orang Arab ataupun orang Ajam, kepada orang berkulit putih, kulit merah, kulit hitam, kulit kuning, kepada orang yang berbicara bahasa Arab ataupun yang tidak mengerti bahasa Arab, kepada semua manusia, kepada jin dan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk-makhluk tersebut? Untuk membawa hidayah bagi mereka sekalian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira. Sesungguhnya kami mengutus engkau adalah sebagai saksi kepada umat, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan berdakwah mengajak mereka kepada siapa? Kepada siapa? Nabi diutus berdakwah, mengajak orang da'iyan, berdakwah mengajak manusia kepada siapa? Da'iyan ilallah, kepada Allah, kepada Allah, bukan kepada diri beliau ataupun apa pun, tapi mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Di sini peringatan dan juga tuntunan dari Allah Ta'ala mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua tersebut dilakukan, dakwah tersebut yang mendapatkan lisensi dari Allah Ta'ala, manakala dakwah tersebut ditujukan kepada Allah Ta'ala. Da'iyan ilallah bi'idhnihi, ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lisensi dakwah. Kita kalau mau mengemudi ada surat izin mengemudi. Kita mau melakukan perjalanan luar negeri ada surat izin ya semuanya. Mau mendirikan bangunan ada izin mendirikan bangunan, ada izin berusaha, izin ini, izin itu. Dakwah di dalam Allah juga ada izinnya. Mana izinnya kita? Satu-satunya yang tercantum izinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada izinnya di dalam Al-Quran. Tapi kita semuanya umat Nabi Muhammad numpang kepada izinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan balighu anni walau ayat. Kemudian juga Rasul difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan bahwasanya ini jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Aku dan juga orang-orang yang mengikuti cara dan metode ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Nabi adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menyatakan bahwasanya innaka lahadi ila shiratal mustaqim, sesungguhnya engkau membawa hidayah ke jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diutus untuk memberikan hidayah kepada sekalian manusia, bukan untuk mengambil keuntungan dari kita, untuk memberikan menyempurnakan daripada kehidupan dunia kita. Sebab kehidupan dunia kita tidak akan sempurna tanpa kita ngikutin ajarannya Nabi Muhammad. Kehidupan dunia tidak bakalan sempurna, tidak bakalan nikmat, tidak bakalan lega tanpa kita mengikuti ajaran Rasulullah. Dan juga akhirat tidak akan nikmat, tidak bisa kita menikmati akhirat kecuali kalau kita ikut kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam usaha yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Kemudian juga beliau diutus menerima wahyu
pada usia 40 tahun. Kemudian juga beliau tinggal di kota Mekah dakwah selama 13 tahun. Lantas pada usia lebih kurang 53 tahun beliau hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah selama 10 tahun berdakwah, berjihad, berjuang, mengajar, mendidik. Kemudian hingga akhirnya beliau wafat dalam usia 63 tahun. Semuanya dari umur Rasul SAW itu 23 tahun dihabiskan untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dakwah ini, mengajar ini, inilah kesibukannya Rasulullah sehari-hari. Innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah Taala sebagai pengajar ilmu agama untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usaha beliau yang beliau lakukan tersebut, Allah Taala membantu Nabi Muhammad dengan beragam mukjizat. Mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah. Apa itu mukjizat? Mukjizat tersebut adalah amrul kharibul 'adah alhamdulillah ala yadin nabi ala sabil tahaddi. Mukjizat itu adalah sebuah perkara yang di luar kebiasaan, yang mana perkara tersebut Allah nampakkan melalui tangan para nabi-nabi. Muncul semuanya itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sebagai bentuk tantangan dan juga menunjukkan kebenaran akan risalah yang mereka bawa tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW pun juga memiliki mukjizat, dan perkara-perkara yang di luar kebiasaan itu ada banyak macam, ada beragam. Apabila perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan dan nalar manusia terjadi kepada para anbiya atau para rasul, maka disebutnya mukjizat. Apabila terjadi juga perkara yang di luar nalar dan kebiasaan tersebut, keajaiban itu terkadang juga terjadi bagi mereka yang bukan para nabi-nabi. Termasuk juga ada yang terjadi kepada para auliya wassalihin yang disebutnya karamat. Ada juga terjadi kepada para nabi-nabi namun sebelum mereka mendapatkan risalah dari Allah Taala yang disebutnya irhasat, yang mana semuanya ini disabdakan oleh Rasul SAW. Saya ingat dulu di Mekah ada batu yang selalu memberi salam kepada saya waktu saya di Mekah. Itu sampai diceritakan oleh Siti Halimah As-Sa'diyah bahwasanya itu Rasul SAW begitu beliau boyong ke rumahnya, itu ontaknya dia, kendaraan yang dia tunggangi tadinya lemas, begitu dinaik oleh Rasulullah langsung dia bisa berlari dengan cepat hingga paling dulu, padahal tadinya paling belakangan. Itu kambing susu yang biasa diperah susunya, biasanya sedikit nggak keluar susunya, sedikit pun juga sudah kering saking pacaknya dan susahnya dia. Tapi begitu disentuh oleh Rasulullah langsung keluar susunya dengan demikian kerasnya. Nah, ini semua keajaiban-keajaiban yang terjadi di masa Rasul SAW belum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka keajaiban tersebut disebutnya adalah irhas. Dan juga banyak daripada irhasat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan juga mukjizat beliau. Ada lagi perkara keajaiban lainnya yang Allah Taala munculkan kepada para auliya wassalihin yang disebut namanya karamat. Ada lagi anugerah yang Allah Subhanahu wa taala atau berupa bantuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang biasa. Mungkin mendapatkan keajaiban tersebut. Kita suka dengar ada orang jatuh dari lantai sekian tapi sampai di bawah nggak kenapa-napa, selamat. Itu juga banyak terjadi. Itu ma'unah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada lagi yang namanya istidraj. Keajaiban muncul pada seseorang tapi itu bukan keramat. Itu namanya istidraj. Apa yang membedakan antara orang yang keramat sama istidraj? Orang yang keramat cirinya istiqamah, jalan jalannya Allah Taala. Muncul keajaiban, itu namanya istidraj, namanya keramat. Sebagaimana terjadi itu Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Taala 300 tahun, ya. Kemudian juga kejadian-kejadian yang banyak sekali seperti dari yang disebutkan oleh Rasul SAW di dalam hadis beliau yang tentang Quraisy, tentang hamba saleh lainnya ini dan itu. Dalam Sahih Bukhari banyak disebutkan juga. Nah, itu namanya karamat apabila dimiliki oleh orang yang punya istiqamah. Namun
keajaiban tersebut kalau muncul dari orang yang tidak memiliki istiqamah maka disebut istidraj. Seperti munculnya keajaiban tersebut dari tangannya Dajjal. Itu dari tangannya Dajjal itu melalui kampung. Dibilang diperintahkan, ayo beriman sama saya. Maka mereka nggak mau beriman. Oke, saya tunjukkan keajaiban. Asalkan kalian percaya apa keajaibannya, saya bisa turunkan hujan saat ini juga. Turun hujan. Ditumbuhkan tumbuhan makanan saat itu juga tumbuh. Kemudian sampai dia hidupkan orang mati. Ayo hidup orang mati, kalian percaya? Dihidupkan orang mati oleh dia tersebut. Tapi itu namanya bukan karamat, itu namanya istidraj daripada kejadian tersebut. Kemudian ada lagi keajaiban, yang mana keajaiban tersebut itu tujuannya adalah untuk ihan, untuk Allah Ta'ala menghinakan hambanya. Dia punya satu tujuan, kejadian yang lain. Seperti bahwasanya disampaikan kepada ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Itu dia bilang, dikatakan kepada dia itu kalau nabi yang sana Nabi Muhammad itu dia kalau meludah di sumur yang tadi itu langsung meluap airnya sampai ke atas. Ini kita sekarang butuh air sumur ada tinggal setengah, coba banyakkan lagi biar cukup buat kita. Maka Musailamah pun dia meludah di sumur tersebut, sumurnya bukan meluap malah langsung habis, kering itu sumur langsung habis. Nah ini namanya ihanah yang Allah Ta'ala ingin menghinakan kepada hamba-hamba. Jadi kalau melihat orang memiliki suatu keajaiban, kehebatan, hal-hal yang luar biasa terjadi pada dia, jangan kita buru-buru tertipu, tapi lihat istiqamah. Sebab istiqamah seseorang lebih daripada apapun itu, lebih daripada keajaiban apapun juga. Jangan kita tergiur melihat orang yang bisa jalan di udara, jalan di atas air, begitu. Namun kalau kita tergiur dengan sesuatu, tergiur dengan orang yang istiqamah. Orang berjalan di udara dia bisa terbang, kayak burung apa namanya? Burung gereja. Gitu. Kayak burung masjid. Gitu. Kalau orang dia bisa jalan di apa namanya di atas air, oh kayak kapak ataupun kayak serangga air, bisa nafas dalam air kayak ikan teri. Akan tetapi kalau dia bisa menjalankan istiqamah, maka dia seperti siapa? Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ayo kita mencari daripada istiqamah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridha kepada kita sekalian. Kita akan istiqamah. Istiqamah dalam 2 rakaat sunnah yang kita kerjain itu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 keajaiban yang itu. Istiqamah dalam 2 rakaat, lempengkan hati kita, khusyuk dalam 2 rakaat, itu lebih baik daripada istiqamah. Istiqamah ada majlis, istiqamah salat duha, istiqamah salat witir, istiqamah salat berjamaah, istiqamah berkeluarga, itu lebih daripada segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ridha kepada kita sekalian. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya
Apa yang kita lakukan kepada umat Nabi Muhammad tidak meridhoi anak
kita itu umatnya Nabi Muhammad, istri kita umatnya Nabi Muhammad, saudara kita umatnya Nabi Muhammad, orang tua kita umatnya Nabi Muhammad, guru kita umatnya Nabi Muhammad, dan yang hadir ini semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jangan ada di antara kita saling menyakiti, karena Nabi Muhammad tidak itu apabila kita saling menyakiti. Kenapa sih saling menyintai sama kita? Harus erat hubungan kita sesama umat Nabi Muhammad. Harus lapang tangan kita untuk menolong siapapun yang kesulitan. Itu adalah tanda umat Nabi Muhammad SAW. Katanya para jemaah saya ingatkan sekali lagi, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Bahagialah kita umat Nabi Muhammad. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati, jangan ada di antara kita saling menyakiti. Kalau ada, mulai sekarang lepaskan, minta maaf kepada Allah. Setiap hari kita jangan sampai lupa, kita minta maaf kepada Allah kalau kita lupa menyakiti umat Nabi Muhammad. Ini perbuatan besar di hadapan Nabi Muhammad. Nabi sangat cinta umatnya. Ada satu orang pun Nabi tidak itu kepada orang yang menyakiti umatnya. Katanya pada kita saling berdoa tiap hari, kita saling meminta doa, kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah turun untuk kita semuanya. Siti Fatimah putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan meriwayatkan, saya tidak pernah mendengar ibu saya berdoa kecuali untuk orang lain, tidak pernah untuk dirinya sendiri. Itu putri Nabi Muhammad SAW. Kita sama, harusnya kita meneladani mereka. Menyintai itu bukan menyintai lisan, tapi mengikuti. Taat kepada Allah, tapi mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Karena kita harus mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sangat keras ancamannya, ampunannya luas, ancamannya berat. Karena Rasulullah saja tidak ditunda. Kalau orang yang bersalah itu karena menunggu syafaatnya Rasulullah ditunda, rugi orang yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah kita harus saling menyintas, harus mau berkorban sama dia, harus melapangkan apa yang kita mampu untuk mereka yang tidak sulit. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah. Allahumma firli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma hafad umat Sayyidina Muhammad, Allahumma firli umat Sayyidina Muhammad, maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya man amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu fayakun. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya alim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam al-Bashir al-Hadi al-Asirajin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وبريان الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم